semuanya, perkenalkan saya Gia Yustika. Di video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya dalam mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Topik yang akan kita bahas kali ini tuh cukup menarik, yaitu tentang Islam dan manusia pada konsep manusia menurut para filsuf barat. Sebelum masuk lebih jauh, coba kita pikirkan dahulu satu pertanyaan. Siapa sih sebenarnya manusia itu? Kedengarannya simpel ya, tapi kemungkinan jawabannya gak sesederhana itu. Nah, biar gak bertanya-tanya di video ini, kita akan bahas seperti apa sih pandangan para filsuf barat tentang manusia dan bagaimana hal itu bisa kita bandingkan dengan pandangan Islam. Dalam sejarah peradaban, manusia selalu bertanya tentang hakikat dirinya. Dari mana ia berasal, apa tujuannya, dan bagaimana seharusnya ia hidup. Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang paling mulia di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan ini berasal dari proses penciptaan yang istimewa. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuhnya sebagai tanda kehidupan dan kehormatan. Tidak hanya itu, manusia juga diberi kedudukan tinggi sebagai khalifah di bumi. Artinya, manusia diberi tanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan menjaga bumi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua keistimewaan itu, manusia harus hidup dengan penuh kesadaran, menjauhi perbuatan buruk dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari amanah yang diberikan kepadanya. Plato, seorang filsuf Yunani, memandang manusia tidak hanya terdiri dari bentuk fisik saja. Ia membagi manusia menjadi 3 unsur, yaitu pertama ada epithemia atau nafsu, yang kedua ada thumos atau semangat, dan yang terakhir ada rasio atau logos. Epithemia atau nafsu digambarkan sebagai bagian tubuh yang mengutamakan pemenuhan kesenangan dasar saja. Yang kedua ada thumos atau semangat, digambarkan sebagai bagian jiwa yang bertanggung jawab untuk emosi, keberanian, dan semangat hidup. Yang terakhir ada rasio atau logos, yang dimana digambarkan ketika seseorang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, sejalan dengan pemikiran Plato, ketiga unsur tersebut tuh harus berjalan seimbang agar manusia dapat mencapai kebahagiaan jiwa yang ideal dan bermakna. Plato mengingatkan betapa pentingnya mengendalikan dorongan nafsu dan menjadi lebih bijaksana sebagai manusia. Karena manusia lebih sering terperangkap pada hal-hal duniawinya. Lalu, menurut Aristoteles, menyebut manusia sebagai makhluk sosial dengan istilah zoonpolitikon, yang tak lain memiliki pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan begitu, menurut Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat, karena manusia tuh memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Kesimpulan dari penjelasan materi tersebut bahwa meskipun Islam dan filsafat barat memandang manusia dengan sudut pandang yang berbeda, yang artinya Islam lebih menekankan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tanggung jawab moral, dan kehidupan akhirat. Sedangkan filsafat barat banyak berpusat pada akal, kesadaran, dan kebebasan individu. Namun keduanya sepakat dengan hal yang sama, bahwa manusia adalah makhluk yang terus mencari makna dalam hidupnya.